Selamat pagi Pak Agung dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait chapter 4, yakni mengenai Determine the Value Propositions Different Customers Want. Berikut merupakan beberapa anggota dari kami. Saya Anissa Soehartini. Saya Muhammad Aska Darujatun. Saya Jason Tadius. Saya Michael. Saya Salsabilanel Adila. Saya Wina Wijayanti. Dengan begitu, berikut merupakan presentasi dari kami. Nama saya Michael. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang knowledge power hingga pada bagian acquire data. Nah, power di sini yang dimaksud adalah informasi. Bagaimana kita membuat keputusan dan berbagai pilihan, kita memerlukan informasi. Sehingga tujuan dari informasi tersebut adalah menentukan target pasar, posisi produk, mengembangkan strategi produk, harga, promosi, dan tempat atau 4P, dan lain-lain. Terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, market research ethic dan database. Market research ethic adalah mengambil pendekatan secara etis dan terbuka untuk melakukan penelitian pasar yang tidak membahayakan partisipan dalam proses melakukan penelitian. Karena begini, isu privasi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau bisa, perusahaan harus jelas dalam menggunakan datanya dan dijaga agar data yang digunakan tetap anonim dan tetap rahasia, alias tetap berada di perusahaan, tidak bocor kemana-mana. Nah, database adalah kumpulan dari data terstruktur yang diteliti dan ditanya untuk memberikan informasi tentang kontak, produk, konsumen, persediaan, dan lain-lain. Hubungan dari kedua ini, market research ethic dan database, adalah market research ethic adalah untuk mendapatkan datanya dan memastikan tidak disalahgunakan, dan database di sini adalah menyimpan datanya sehingga kita bisa menganalisis dan kemudian kita akan mendapat sebuah informasi yang akan kita gunakan untuk mengambil keputusan pemasaran. Kemudian the marketing information system. Marketing information system atau MIS adalah proses awal untuk menentukan informasi apa yang manajer pemasaran butuhkan dan kemudian mengumpulkan, mengelompokkan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi pemasaran yang relevan dan sesuai untuk penggunaan sistem. Dari definisi tersebut terdapat 3 komponen penting. Yang pertama adalah terdapat 4 jenis data, yaitu internal company data, marketing intelligence, marketing research, dan acquired database. Kedua adalah perangkat keras dan lunak, komputer hardware dan software. Di sini digunakan untuk menganalisa data dan membuat laporan. Ketiga adalah hasil untuk mengambil keputusan pemasaran atau information for marketing decision. Jadi, menurut bagan ini, internal company data hingga acquired database merupakan input yang kemudian akan diproses di komputer hardware dan software, dan hasilnya itu adalah information for marketing decision atau pengambilan keputusan pemasaran. Kita akan membahas inputnya satu-satu. Pertama adalah internal data company. Internal data company adalah data yang dimiliki oleh suatu perusahaan, data internal dari perusahaan. Tujuannya adalah memproduksi laporan dari hasil dan aktivitas penjualan. Bentuknya bermacam-macam, bisa seperti pembelian produk, persediaan yang tersisa, banyak penjualan, banyak barang yang rusak, dan lain-lain. Nah, salah satu bentuknya ini sebagai contoh adalah data pendapatan dan laba Pertamina yang berada di sebelah kiri. Nah, kita bisa melihat pada tahun 2011 sampai 2014 ini pendapatan atau labanya itu cenderung di sekitar di atas 60 miliar. Sedangkan pada tahun 2015 sampai 17 datanya cenderung 40. Ketika melihat data tersebut digabung dengan faktor lain, Pertamina akan memutuskan keputusan pemasaran bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dan laba tersebut. Nah, data tersebut juga bisa didapat umumnya dari intranet. Intranet adalah sebuah jaringan komunikasi internal perusahaan yang menggunakan teknologi internet untuk menghubungkan departemen kerja dan database. Internet bisa membuat setiap departemen lebih mudah dalam mengakses informasi sumber dari perusahaan. Jadi sebuah perusahaan itu lebih komprehensif dalam mengetahui bagaimana departemen lain bekerja. Selanjutnya adalah market intelligence. Market intelligence system adalah sebuah metode di mana pemasaran mendapat informasi tentang apa yang terjadi di dunia yang relevan dengan bisnis mereka. Nah, dari mana sumbernya? Sumbernya itu tersedia dari sumber pengalaman sehari-hari, seperti situs perusahaan.
publikasi perdagangan industri, mystery shoppers, pembeli, sales, membeli barang, reverse engineering, dan observasi langsung. Mystery shopper di sini adalah kita membayar orang untuk masuk ke sebuah pasar atau keadaan dan kemudian memberitahu ke kita apa yang sudah nyaman, apa yang kurang nyaman, untuk kita mengambil kesimpulan kira-kira apa yang perlu disempurnakan atau dibenahi dari bisnis kita atau apa yang akan kita bangun nanti dari bisnis kita. Nah, kemudian selanjutnya ada reverse engineering, yaitu produk pesaing kita kotak-atik atau kita lihat bagaimana cara pembuatannya sehingga kita dapat mempelajari bagaimana produk tersebut dibuat. Salah satu contohnya adalah observasi pasar untuk menarik informasi. Sebelah kiri kita melihat bagaimana sebuah supermarket itu membuat orang itu nyaman dan betah sehingga orang mampu belanja lebih banyak yang daripada yang seharusnya itu. Itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan sumber daya observasi langsung. Bagaimana juga seperti penempatannya. Selanjutnya adalah market research. Market research adalah proses mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi data tentang konsumen, kompetitor, dan lingkungan bisnis untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Nah, market research ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syndicate research dan custom research. Kedua ini membuat perusahaan mengetahui apa yang diinginkan konsumen. Syndicate research adalah penelitian oleh perusahaan dengan mengumpulkan data pada aktivitas sehari-hari dan menjual laporannya kepada berbagai perusahaan. Custom research adalah penelitian yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menyediakan informasi spesifik yang dibutuhkan manajer. Jadi ketika kita ingin mengetahui sebuah gambar secara umum, kita menggunakan syndicate research. Informasi yang disediakan cenderung luas, tetapi jika dirasa kurang karena informasi bersifat relatif dangkal, maka dapat digunakan custom research. Custom research ditentukan sendiri oleh perusahaan. Bahkan beberapa perusahaan memiliki departemen penelitiannya sendiri. Dan beberapa perusahaan lainnya juga meminta perusahaan lain yang ahli dalam penelitian untuk melakukan penelitian. Salah satu bentuk market research adalah perpustakaan. Kita ke perpustakaan untuk mencari sumber. Lanjut adalah acquired database. Bagaimana cara mendapatkannya? Data bisa didapat dari berbagai sumber eksternal seperti situs pemerintah dan juga beberapa perusahaan yang menyediakan datanya. Tetapi ada resiko, yaitu penggunaan database untuk tujuan pemasaran. Ada resiko privasi sehingga dikontrol oleh pemerintah. Potensi penyalahgunaan guna data dan kemungkinan penyerangan privasi itu seperti bentuknya adalah spam email dan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Karena ketika alamat email kita dan nomor telepon kita jatuh ke tangan orang yang memiliki tujuan yang tidak baik, otomatis bisa disalahgunakan. Nah, untuk keuntungan pribadi itu salah satunya bentuknya adalah spam email dan pesan dari nomor tidak dikenal. Salah satu situs pemerintah yang kita miliki di Indonesia adalah BPS. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi Pak Agung dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aska. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang Marketing Decision Support System atau MDSS. MDSS sendiri adalah sebuah data analisis software dan interaktif software yang membantu atau membuat manajer dapat membuat analisis dan menemukan informasi yang diperlukan. Jadi dalam MDSS itu sendiri ada sebuah alur komponen proses MDSS-nya. Yang pertama itu MIS data atau data mentahnya yang terbagi menjadi 4: internal company data, marketing intelligence, market research, dan acquired databases yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dari MIS data ini akan diproses menjadi sebuah statistik dan modeling software, di mana saat MIS data ini sudah menjadi statistical and modeling software, maka marketing manager atau decision maker akan mereview kembali menggunakan interaktif software, mereview seperti apakah ada yang kurang atau ada yang kelebihan sehingga bisa dikurangi atau ditambahkan. Setelah itu, setelah direview,
kemudian akan diproses kembali menjadi informasi yang sudah matangnya, informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada Customer Insight and Marketing. Pertama ada data. Data adalah sebuah fakta mentah yang belum diorganisasikan dan perlu diproses, di mana kumpulan data-data akan dikumpulkan dan diolah menjadi informasi. Makanya kan di sini dibilangnya informasi data yang sudah diinterpretasikan. Dan jika kita sudah memiliki informasi, kita dapat menghasilkan customer insight. Di mana customer insight adalah sebuah kemampuan perusahaan dalam mempelajari dan memahami kebutuhan pelanggan dari informasi yang didapat sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan produsen. Melalui customer insight ini akan terbentuk interaksi yang konsisten dengan konsumen, baik dalam hal pemasaran, penjualan, pembuatan produk baru, penyempurnaan produk dan pelayanan yang terintegrasi. Berikutnya ada steps in the market research process. Ada 7 step di sini. Step pertama, define the research problem. Step kedua, determine the research design. Step ketiga, choose the method to collect primary data. Step keempat, design the sample. Step kelima, collect the data. Step keenam, analysis and interpret the data. Dan step ketujuh, step terakhir, prepare the research report. Di mana 7 step ini akan dijelaskan setelah ini. Step pertama, define the research problem. Step pertama ini ditujukan untuk mengetahui informasi apa yang dibutuhkan oleh manajer. Di step pertama ini ada 3 poin pentingnya. Yang pertama, poin pertamanya specify the research problem, atau menentukan dan mengetahui masalah penelitian. Di mana peneliti harus di poin pertama ini peneliti harus mengetahui pertanyaan apa yang belum dijawab dan perlu dijawab. Dan di poin kedua, identify the consumer population of interest, atau mengidentifikasi minat dari konsumen. Di poin kedua ini, peneliti harus mengetahui karakteristik apa saja yang menjadi minat dari konsumen. Dan poin ketiganya, place the problem in an environmental context, yaitu mengetahui faktor apa saja dalam lingkungan bisnis internal dan eksternal yang dapat mempengaruhinya. Contohnya tuh seperti misalnya ada perusahaan mobil di mana ia ingin mengetahui mengapa penjualannya akhir-akhir ini sedang menurun. Jika seperti ini akan memungkinkan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari research objektif tersebut. Seperti apakah teknik pemasarannya kurang menarik perhatian konsumen, apakah penyampaian informasi produk yang dipasarkan tidak sampai ke konsumen dengan baik, apakah ada kekurangan dari produk yang menjadikan konsumen berkurang, apakah ada ketidaksesuaian ekspektasi pembeli dengan realitanya sehingga penjualannya bisa menurun, apakah harga produk tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat konsumen. Seperti itu. Jadi di step 1 ini kita harus mengetahui apa yang akan kita cari. Sehingga setelah step 1 udah mengetahui apakah tujuannya, kita bisa lanjut ke step kedua, di mana akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wina Wijayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan step 2, yaitu determine the research design. Apa itu research design? Research design adalah rencana yang menentukan informasi apa yang akan dikumpulkan pemasar dan jenis studi apa yang akan mereka lakukan. Nah, research design ini dikategorikan menjadi 2, yaitu research design with secondary data dan research design with primary data. Nah, yang pertama ada research with secondary data. Secondary data adalah data yang telah dikumpulkan untuk suatu tujuan selain masalah yang dihadapi. Jadi di sini maksudnya adalah pada saat seorang pemasar atau manajer ingin melakukan riset atau penelitian,
Ia tidak perlu melakukan lagi penelitian di lapangan atau mencari data baru, karena data yang ia butuhkan sudah tersedia. Misalnya saja ketika seorang manajer ingin mencari tahu apa sih pengaruh dari selera dan juga harga terhadap konsumen. Ia tidak perlu lagi melakukan survei terhadap konsumen, karena sudah banyak jurnal-jurnal atau penelitian yang membahas hal tersebut. Sang manajer hanya perlu mencarinya di internet saja. Nah, secondary data ini memberikan keuntungan bagi perusahaan, karena dengan adanya secondary data, perusahaan bisa lebih menghemat waktu dan juga uang untuk melakukan penelitian. Secondary research dibagi menjadi dua. Yang pertama ada internal sources, yaitu data yang berada di dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya seperti company reports, previous company research, salesperson feedback, dan juga customer feedback. Lalu ada juga external sources, yaitu data yang diambil dari luar perusahaan atau organisasi. Seperti misalnya ada published research, trade organization, syndicate research, dan juga government sources. Selanjutnya ada research with primary data. Primary data adalah data dari penelitian yang dilakukan untuk membantu pengambilan keputusan tertentu. Ketika pemasar atau peneliti ingin melakukan penelitian dengan cara ini, mereka harus mengumpulkan informasi secara langsung dari responden. Primary research sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu exploratory research, descriptive research, dan juga causal research. Jenis yang pertama ada exploratory research. Penelitian ini digunakan untuk menghasilkan ide mengenai strategi dan peluang baru, atau mungkin hanya untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik pada masalah yang sedang dialami saat ini dengan suatu produk. Cara yang dapat dilakukan itu ada 5. Yang pertama yaitu dengan menginterview atau mewawancarai pelanggan secara langsung dengan profil atau kriteria yang sudah ditentukan. Selain itu, peneliti juga dapat mewawancarai staf penjualan atau karyawan lain tentang produk, layanan, iklan, atau toko. Lalu yang selanjutnya ada etnografi, yaitu pendekatan penelitian berdasarkan pengamatan orang-orang di rumah atau komunitas mereka sendiri. Ketika seorang peneliti ingin melakukan penelitian ini, maka ia harus mengobservasi atau mengamati objek penelitiannya secara langsung dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dari mulai saat ia bangun tidur sampai ia pergi tidur kembali. Cara yang ketiga yaitu melalui focus group. Kelompok fokus biasanya terdiri dari 5 hingga 9 konsumen yang telah direkrut karena mereka memiliki karakteristik tertentu. Misalnya ketika perusahaan produk kecantikan seperti Wardah atau Emina yang mengumpulkan beberapa wanita yang berusia kira-kira 20-30 tahun untuk membahas produk seperti apa sih yang mereka butuhkan. Lalu selanjutnya ada Market Research Online Community atau MROC, yaitu sekelompok orang yang berkumpul secara pribadi, biasanya oleh firma atau departemen riset pasar, yang digunakan untuk memperoleh wawasan tentang sentimen dan kecenderungan pelanggan. Contohnya yaitu seperti perusahaan IKEA yang meluncurkan focus group melalui Twitter chat untuk membahas feedback dari pelanggan mereka. Lalu yang terakhir ada case study, yaitu pemeriksaan secara komprehensif dari perusahaan atau organisasi tertentu seperti dalam riset pasar bisnis to bisnis di mana pelanggannya adalah perusahaan lain. Contohnya adalah ketika suatu perusahaan ban ingin melakukan penelitian kepada perusahaan mobil yang telah membeli produk dari perusahaannya. Jenis primary research yang kedua adalah descriptive research, yaitu alat yang menyelidiki masalah secara lebih sistematis dan mendasarkan kesimpulannya pada sejumlah besar observasi. Descriptive research ini biasanya hasilnya berbentuk kuantitatif, seperti presentase dan juga jumlah rata-rata. Contoh dari descriptive research ini misalnya seperti menghitung sejumlah besar produk yang terjual dalam kurun waktu sebulan di wilayah yang berbeda. Lalu descriptive research ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu cross-sectional design,
Pendekatan ini biasanya melibatkan pengumpulan tanggapan sistematis terhadap instrumen survei konsumen seperti kuesioner dari satu atau lebih sampel responden pada satu waktu. Lalu yang kedua ada longitudinal design, yaitu melacak tanggapan dari sampel responden yang sama dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya cross-sectional design itu dia melakukan penelitian pada satu waktu itu saja. Nah, kalau longitudinal design ini dia melakukan penelitian dari waktu ke waktu yang cukup lama, bisa sebulan ataupun seminggu. Dalam hal ini, responden yang mewakili pasar yang lebih besar setuju untuk memberikan informasi tentang pembeliannya secara mingguan ataupun bulanan. Nah, biasanya perusahaan seperti P&G, Unilever, lalu Johnson & Johnson, dia seringkali merekrut konsumen untuk melakukan penelitian ini. Jenis primary data yang terakhir adalah causal research. Penelitian kausal digunakan untuk membuktikan hubungan antara sebab dan akibat dari beberapa variabel. Independent variables adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan, sedangkan dependent variables adalah hasilnya. Contohnya seperti ketika pada hari flash sale, beberapa toko online seperti Lazada dan juga Shopee memberikan banyak sekali voucher gratis ongkir, diskon, dan juga cashback kepada para penggunanya. Hal ini menyebabkan para konsumen membeli lebih banyak barang dibanding hari-hari lainnya. Bentuk penelitian kausal sering melibatkan penggunaan desain eksperimental. Eksperimen adalah teknik yang menguji prediksi hubungan antar variabel dalam lingkungan yang terkontrol. Sebelum meluncurkan produk terbarunya, biasanya sebuah perusahaan melakukan prediksi terlebih dahulu kepada beberapa konsumen. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Salsabila Nahir. Saya akan menjelaskan mengenai langkah ketiga, yaitu memilih metode untuk mengumpulkan data primer. Setelah kita memutuskan untuk menggunakan data primer, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah memilih metode apa yang akan dilakukan. Terdapat 3 metode, yaitu neuromarketing, survei, dan observasi. Yang pertama adalah neuromarketing. Apa sih neuromarketing itu? Neuromarketing adalah penelitian yang menggunakan teknologi seperti Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI untuk mengukur aktivitas otak untuk lebih mengetahui mengapa konsumen membuat keputusan yang diambil. Contoh dari penggunaan neuromarketing ini adalah adanya Pepsi Challenge. Apa sih Pepsi Challenge? Pepsi Challenge adalah sebuah challenge yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen melalui aktivitas otaknya. Dalam penelitian tersebut dilakukan blind test, sehingga peserta tidak mengetahui merek minuman yang mereka minum. Hasilnya menunjukkan bahwa setengah dari peserta lebih memilih merek Pepsi. Hal tersebut dapat diketahui karena pada saat meminum merek Pepsi, konsumen menghasilkan respon yang lebih kuat dibanding merek Coca-Cola pada bagian otak yang berfungsi ketika mereka merasakan kenikmatan atau kesenangan. Namun ketika peserta diberitahu nama merek minuman tersebut, sebanyak 75% peserta lebih memilih merek Coca-Cola dan aktivitas otaknya pun berubah. Yang aktif kini menjadi bagian area utama untuk berpikir atau kognitif dan area hipokampus atau area yang berkaitan dengan memori. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peserta dalam memilih merek Coca-Cola menggunakan proses berpikir dan menghubungkannya dengan memori, serta impresi lain dari merek tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa merek Pepsi sebenarnya dapat memperoleh setengah dari market share. Namun kebanyakan konsumen ternyata lebih memilih merek Coca-Cola, bukan karena preferensi rasanya, tetapi terkait pengalaman mereka dengan merek Coca-Cola yang sudah sangat terpatri dalam ingatan mereka. Yang selanjutnya adalah survei. Apa itu survei? Survei merupakan salah satu metode yang cukup tradisional. Dalam metode jenis ini, melibatkan kegiatan wawancara atau kontak langsung lainnya dengan koresponden yang akan menjawab pertanyaan dari penelitian kita. Terdapat 4 jenis survei. Yang pertama adalah berupa kuesioner, yang kedua adalah wawancara telepon, yang ketiga wawancara tatap muka, dan yang terakhir adalah kuesioner online. Yang pertama adalah kuesioner.
dibagi menjadi kuesioner berdasarkan tingkatannya. Terdapat 3 jenis tingkatan. Yang pertama adalah kuesioner tak terstruktur. Dalam kuesioner tak terstruktur ini, pertanyaannya cenderung acak dan berdasarkan jawaban dari koresponden. Yang kedua adalah kuesioner modern terstruktur. Di kuesioner modern terstruktur ini, pertanyaan yang diberikan kepada setiap koresponden sama, namun koresponden memiliki keleluasan dalam menjawabnya. Ketiga adalah kuesioner sangat terstruktur. Di kuesioner sangat terstruktur ini, pertanyaan yang diberikan kepada setiap koresponden sama dan jawaban sudah ditentukan. Contoh dari kuesioner sangat terstruktur adalah ketika survei, seringkali kita menemukan pertanyaan dengan pilihan opsi jawaban ya atau tidak. Itu merupakan salah satu contoh dari kuesioner sangat terstruktur. Contoh lainnya adalah ketika kita mengisi sebuah survei dengan jawaban menggunakan skala 1 sampai 5, di mana skala 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan skala 5 sangat setuju. Selain menurut strukturnya, terdapat juga kuesioner jenis lain, yaitu kuesioner surat atau mail questionnaire. Apa sih mail questionnaire itu? Mail questionnaire atau kuesioner surat adalah survei berbasis kertas dengan tujuan operasi pengumpulan data akan dilaksanakan menggunakan pos. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari mail questionnaire ini. Kelebihannya adalah tingkat anonim yang tinggi serta biaya yang rendah. Untuk kekurangannya, karena kuesioner ini berbasis surat, pertanyaan kuesioner yang akan diajukan itu relatif terbatas, serta karena ini kan lewat pos, waktu untuk pengumpulan datanya itu relatif lebih lama. Yang kedua adalah wawancara via telepon. Di wawancara via telepon ini, pewawancara akan membacakan daftar singkat pertanyaan, kemudian koresponden akan menjawabnya. Terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan dalam metode ini. Kelebihannya antara lain yang pertama adalah relatif lebih cepat, yang kedua fleksibilitas yang tinggi dalam memberikan pertanyaan, dan yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Adapun kekurangannya adalah karena ini melalui telepon sehingga tidak menjaring koresponden yang tidak memiliki telepon. Yang kedua, rawan terjadi miskomunikasi. Yang ketiga adalah memunculkan rasa tidak enak ketika pertanyaan yang dilayangkan merupakan hal yang sensitif. Wawancara telepon saat ini kurang diminati. Salah satu hal yang membuat wawancara via telepon ini kurang diminati karena adanya telemarketing. Apa sih telemarketing itu? Telemarketing merupakan tindakan suatu usaha atau bisnis menjual secara langsung produknya melalui telepon. Nah, terkadang terdapat beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, menyamar berkata sebagai peneliti, namun di akhir malah menawarkan produk. Hal inilah yang membuat beberapa pihak enggan untuk melakukan wawancara via telepon. Yang ketiga merupakan wawancara tatap muka. Wawancara tatap muka adalah metode di mana peneliti menanyakan secara langsung pertanyaan kepada koresponden. Namun, wawancara tatap muka saat ini mengalami beberapa kendala. Yang pertama, karena adanya alasan keamanan. Yang kedua, karena aktivitas yang sibuk, susah mencari koresponden di siang hari. Akhirnya, untuk mengatasi ini, peneliti banyak menggunakan metode baru, yaitu adanya mal-intercept. Apa sih mal-intercept itu? Yaitu merupakan metode pencarian data di mana kita memberhentikan pengunjung suatu mall untuk melakukan suatu wawancara. Biasanya pada metode jenis ini, koresponden akan diberikan sampel gratis sebagai tanda terima kasih terhadap partisipasi mereka. Yang terakhir adalah kuesioner online. Di kuesioner online ini sama seperti kuesioner yang telah dibahas di awal tadi, tapi untuk kuesioner online itu basisnya online. Contohnya adalah penggunaan Google Form. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain tidak adanya keterbatasan geografi. Yang kedua, tidak adanya bias dalam suatu wawancara. Tiga, biayanya relatif lebih murah. Keempat, dapat menggunakan visual. Dan yang kelima adalah pertanyaan yang bersifat lebih fleksibel. Adapun kekurangan dari kuesioner online adalah 1. Kita tidak mengetahui siapa yang mengisi.
kedua, tidak ada jaminan koresponden menjawab dengan jujur. Serta yang terakhir adalah kita tidak dapat memastikan bahwa koresponden itu benar-benar mengerti tentang pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, yang kedua adalah metode observasi. Observasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu observasi personal dan mechanical observation. Di observasi personal, peneliti hanya melihat perilaku konsumen untuk melihat reaksi mereka terhadap aktivitas marketing. Kedua adalah mechanical observation, yaitu metode pengumpulan data primer yang dalam merekamnya menggunakan perangkat bukan manusia. Beberapa contoh perangkat yang digunakan dalam mechanical observation adalah satu, galvanometer atau alat untuk mengukur emosi. Yang kedua adalah tachyotoscope atau alat yang menjelaskan kepada peneliti tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi seseorang untuk dapat menangkap maksud dari sebuah iklan. Dan yang ketiga adalah oculometer atau kamera untuk merekam pergerakan tatapan mata. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang saya Deus akan mempresentasikan terkait online research. Ini masih masuk ke step 3, choose the method to collect primary data. Nah, sebenarnya ada dua informasi yang bisa didapat melalui online research. Ada informasi yang dapat melalui tracking konsumen ketika mereka menelusuri website, dan juga ada informasi yang dapat melalui kuesioner. Nah, kemudian ada beberapa hal terkait type of online research. Ada scraping the web, Amazon Mechanical Turk, cookies, dan predictive technology. Nah, scraping the web ini sebenarnya aktivitas untuk mendapatkan atau mengkolek informasi dalam website ya. Kalau sekarang mungkin contohnya seperti hashtag di Twitter yang membuat kita jadi tahu hal-hal yang sedang trending sekarang ini. Nah, kalau untuk perusahaan mungkin seperti perusahaan Alibaba dan eBay gitu, mereka menggunakan scraping tool untuk mengkolek data dari website dalam jumlah banyak dan waktu yang relatif cepat. Jadi mereka tidak perlu menelusuri satu persatu websitenya seperti itu. Nah, kemudian terkait Amazon Mechanical Turk. Nah, ini sebenarnya adalah platform yang menyediakan tenaga ahli bagi perusahaan untuk menyelesaikan sebuah tes. Dalam hal marketing mungkin untuk survei, Amazon Mechanical Turk bisa membantu mereka untuk menyediakan tenaga ahli untuk mendapatkan data survei seperti itu. Nah, ini bisa lebih less costly karena tenaga ahli dalam Amazon Mechanical Turk biasanya harganya lebih murah. Nah, terus ketiga itu terkait cookies. Cookies itu adalah text files yang ditaruh oleh website sponsor pada web server hard drive yang dapat melacak the server's move. Nah, mungkin contohnya kalau kita sedang mengunjungi website berita atau website shopping, nanti biasa ada notifikasi itu di Google, apakah Anda ingin allow cookies or not gitu. Nah, kalau kita klik yang yes ya, nanti mereka jadi bisa melacak kita tuh aktivitasnya ngapain aja. Jadi mereka bisa dapat informasi apa interest kita dan sebagainya gitu. Nah, cookies ini sebenarnya di-conduct oleh third parties seperti Adobe Analytics atau Google Analytics. Nah, third parties ini setelah memperoleh data dari konsumen ini, mereka bisa jual ke perusahaan. Nah, kemudian keempat itu predictive technology. Itu teknik analisis dengan menggunakan shopping patterns dari orang banyak untuk mengetahui produk interest mereka. Nah, contohnya sekarang ini ya, sejak PSBB kan kita jadi mungkin sebagian besar dari kita banyak yang suka nonton Netflix. Netflix itu menggunakan predictive technology. Mereka melatih karyawannya untuk menonton baik film, terus membuat tagline dari film-film itu. Kayak mungkin contohnya dari film X itu ternyata ada plot twistnya atau ada genre-genre horornya. Nah, itu mereka buat tagline. Nanti tagline itu di-combine terus dikomparasi sama million of users pengguna mereka. Nanti alhasil Netflix jadi tahu apa yang harus direkomendasikan bagi para penontonnya seperti itu. Nah, tentunya dengan kemampuan collect banyak data dari internet, tentunya harus ada regulasi ya, biar informasi tidak disalahgunakan. Nah, contohnya Federal Trade Commission itu menetapkan standar of privacy regulasi untuk melindungi informasi dari konsumen di Amerika ya. Nah, terus ada beberapa standarnya ini. Standar yang pertama itu informasi terkait konsumen itu milik konsumen, jadi udah sebagai haknya konsumen.
Nah, kedua itu konsumen itu harus dibuat aware dulu sebelum informasinya diambil oleh internet ya. Terus ketiga itu konsumen harus mengetahui bahwa informasi mereka akan dipergunakan. Yang keempat itu konsumen harus memiliki hak untuk reviews atau allow information collection-nya. Jadi mereka kayak contohnya seperti cookies, notification, do you want to allow cookies, yes or no gitu. Nah, yang terakhir itu informasi konsumen itu tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain tanpa adanya izin dari konsumen tersebut. Seperti itu. Nah, dibanding dengan manfaat dan juga kegunaan online research, ada beberapa kekurangan dari online research. Yang pertama itu terkait representativeness problem. Jadi beberapa segmen konsumen ini ternyata tidak memiliki akses untuk ikut dalam research tersebut. Contohnya mungkin konsumen kurang mampu untuk memiliki access of internet, dan juga konsumen yang lack of knowledge of technology gitu, seperti baby boomer dan juga orang yang sudah tua seperti itu. Nah, kemudian itu ada self-selection bias, yaitu self-selection bias itu artinya ketika individu memasukkan dirinya pada suatu kelompok. Nah, ini contohnya ada professional respondent. Itu adalah orang-orang yang memang menyukai untuk mengikuti survei karena biasanya survei kan memberikan reward gitu. Nah, orang-orang ini dengan sengaja mengelompokkan dirinya untuk ikut survei. Padahal sebenarnya mereka itu bukan tipe-tipe responden yang valid untuk hasil pertanyaan surveinya, seperti itu. Nah, ketiga itu ada terkait hackers. Hackers itu ya kita seperti yang kita ketahui, orang yang mencuri informasi dan memodifikasi berbagai hal ya di website. Nah, hackers ini bisa mencuri informasi dari online research. Dari informasi online research ini, mereka jadi bisa mengetahui strategi marketing perusahaan dan juga bagaimana inovasi-inovasinya, seperti itu. Nah, sekarang terkait data quality garbage in, garbage out. Nah, ini masih masuk ke step 3, choose the method to collect primary data. Kenapa namanya garbage in, garbage out? Karena garbage itu menggambarkan quality data yang kurang berkualitas. Jadi data yang kurang berkualitas yang masuk tentunya harus dikeluarkan. Garbage in, garbage out. Nah, dengan adanya garbage in, garbage out ini, berarti kita harus consider faktor-faktor yang mempengaruhi research quality. Nah, faktor pertama itu ada terkait validity. Validity itu research mengukur apa yang seharusnya diukur. Nanti terdapat internal validity dan external validity yang akan saya jelaskan. Nah, kemudian ada terkait reliability. Itu teknik pengukuran bebas dari error. Nah, bedanya validity dan reliability ini adalah kalau validity lebih ke landasan research-nya itu mungkin kayak variabel tepat dan sebagainya. Kalau reliability ini lebih ke teknik pengukurannya tepat atau tidak, misalnya dalam cara mengolah data, terus dalam perhitungannya jangan sampai nanti ada terjadi error. Nah, ketiga ini terkait representativeness. Berarti sampel yang diambil itu harus merepresentasikan populasi biar research-nya itu hasilnya tepat sesuai yang diinginkan. Nah, tadi kan validity merupakan salah satu faktor dari penentu research quality. Nah, validity ini ada dua tipenya. Ada internal validity dan external validity. Nah, kalau internal validity ini, apakah research bisa mengarah pada hasil yang akurat setelah diarahkan? Kenapa disebut internal validity? Karena lebih ke masalah internalnya, yaitu terkait research-nya, bagaimana nanti penentuan variabelnya, dan sebagainya. Kalau external validity itu terkait hasil research bisa digeneralize untuk populasi dari sampel atau tidak. Nah, kenapa disebut external validity? Karena ini terkait faktor eksternal. Apakah nanti dari hasil research-nya ini sesuai nggak dengan apa yang sebenarnya menggambarkan populasi dari sampel. Mungkin contohnya kayak research McD pengen buat nasi uduk. Ternyata orang Indonesia suka nih nasi uduk. Tapi apakah dengan dari sampel-sampel yang diambil itu apakah memang hanya beberapa orang responden sebut yang suka nasi uduk atau memang populasi dari seluruh konsumen McD itu suka dengan nasi uduk, seperti itu. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Saya Anissa Soehartini akan melanjutkan presentasi dari Jason. Langkah keempat dalam proses market research adalah menentukan sampel yang akan digunakan. Sampel itu sendiri merupakan bagian dari populasi yang digunakan dalam penelitian. Kenapa kita menggunakan sampel? Karena jika kita mengambil data dari keseluruhan populasi, kita akan menghabiskan banyak waktu dan juga biaya. Secara umum, ada dua jenis sampel, yaitu probability sample dan non-probability sample. Probability sample adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Probability sample terdiri dari beberapa jenis, antara lain, yang pertama, simple random sample, yaitu teknik pengambilan sampel di mana pengambilan sampel dilakukan secara acak, misalnya dengan sistem undian. Yang kedua adalah systematic sample, di mana pengambilan sampel dilakukan secara sistematis dengan interval tertentu antar sampel yang terpilih. Unsur populasi yang bisa dijadikan sampel adalah yang keberapa. Misalnya, dari individu urutan kedua, keempat, keenam, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu stratified sample, di mana kita membagi populasi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kita membagi populasi berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya adalah non-probability sample. Non-probability sample adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang tidak sama untuk dipilih. Non-probability sample juga terdiri dari beberapa jenis. Dua di antaranya adalah convenience sample dan quota sample. Convenience sample adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada ketersediaan di saat dan di mana kita mengumpulkan data. Lalu kuota sampel. Kuota sampel menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Jika pengumpulan data belum memenuhi kuota, maka penelitian dianggap belum selesai. Selanjutnya, langkah kelima adalah mengumpulkan data. Pada tahap ini, kita menentukan data apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana metode pengumpulannya. Misalnya dengan wawancara. Kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas data yang kita kumpulkan, karena nantinya dari data itulah kita membuat rekomendasi mengenai apa yang harus dilakukan. Langkah keenam adalah menganalisis dan menginterpretasi data. Analisis data berarti mengolah data yang diperoleh menjadi informasi yang lebih mudah untuk dipahami, misalnya dengan membuat data tabulation dan cross tabulation. Sedangkan, interpretasi data adalah proses memberi makna terhadap hasil analisis data agar kita bisa menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi. Contohnya, tabel 4.3 di sebelah kanan. Sebuah perusahaan melakukan penelitian untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap berbagai tingkatan kandungan lemak dalam makanan. Lalu, data yang diperoleh diolah ke dalam bentuk tabulasi data dan tabulasi silang. Dari tabel tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perempuan cenderung lebih concern terhadap low-fat diet, sehingga kita bisa merekomendasikan perusahaan tersebut untuk menjadikan perempuan sebagai target pasar mereka jika mereka ingin membuat lini produk makanan low-fat. Langkah terakhir adalah menyiapkan research report. Research report terdiri dari executive summary, description of research methods, results of study, limitations of study, conclusion, and recommendation. Executive summary berisi gambaran umum dari penelitian yang sudah dilakukan. Executive summary menjelaskan secara singkat hasil penelitian, kesimpulan, dan rekomendasi. Lalu, description of research methods. Bagian ini berisi penjelasan mengenai sampel penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, dan analisis dari data yang diperoleh. Results of study mencakup semua temuan dari penelitian yang kita lakukan. Temuan-temuan tersebut dapat berupa data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Limitations of study membahas kekurangan atau kelemahan yang ada dalam penelitian kita. Misalnya, ukuran sampel yang terlalu kecil sehingga tidak cukup untuk mewakili populasi. Yang terakhir, conclusion and recommendation. Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan atau salah ucap kata. Kami ucapkan terima kasih.